mending dua-duanya sama baik ya Kak ya. Apalagi kalau ya apa itu namanya Kak, membangun ilmu juga, menambah ilmu juga gak cuma di sekolah doang pastinya ya, kayak sama kayak jangan baca buku doang gitu kan. Juga terjunlah ke lapangan, bagaimana kan ilmu survival atau nafdar itu kan butuh juga ya Kak ya. Banget. Pertahanan diri entah pas di alam luas atau gimana gitu kan. Adik siapa nih? Perkenalkan, nama saya Alda, bisa dipanggil Alda. Oke. Lebih gampangnya saya panggil Alda ya. Iya. Di Alda sudah menjabat sebagai ketua Gaspala ini sudah berapa tahun sih? Kalau 1 tahun belum genap ya Kak ya, soalnya baru diangkat pas tahun 2022 Maret kemarin. Oke. Di Semansa sendiri Gaspala ini lahir sejak tahun berapa sih Dek? Kalau Gaspala sendiri itu lahir pada tahun 1995, tepatnya Januari. Sekarang adik sudah periode keberapa? Kalau saya sudah periode ke-28. Oh, sudah 28 periode ya? Ketua ke-28. Iya. Lumayan banget ya, sudah sedewasa itu. Iya, sudah dewasa. Kegiatan Gaspala ini apa aja sih Dek? Kalau Gaspala itu lebih ke pecinta alamnya ya Kak ya, tentang ya bersih-bersih lingkungan atau bagaimana kita mencintai alam. Terus juga lebih ke sosialnya juga Kak, kayak baksos atau santunan anak yatim dan lain sebagainya. Keren. Tapi tidak menyampingkan kewajiban sebagai siswa. Betul banget, itu harus sih Kak. Harus, kalau misalnya ekstrakurikuler ya harus imbangi sama sekolahnya juga kan. Oke. Yang jelas nilai harus terbaik. Kegiatan nih selama adik menjabat nih, kegiatannya apa aja? Kalau kegiatan sendiri kan kita dari Maret ya Kak ya, pasti agak dikit juga, ya agak terlalu dikit sih. Ya mungkin kami udah ngelaksanain yang namanya santunan anak yatim. Terus kami juga udah mengisi materi ya di berbagai universitas. Salah satu universitas ya, di Madura. Di Madura juga. Khususnya di Bangkalan. Oh iya. Berarti jam terbangnya udah keren. Iya dong. Ya kami juga sebagai pemateri di Bayangkara juga, kebetulan kalau misalnya ada yang tahu Bayangkara ya Kak. Oke, sehat Bayangkara. Iya, Bayangkara juga. Terus kami juga kebetulan udah yang namanya penanaman bibit mangrove di berbagai pantai. Terus kami juga collab sama KSB yang tentang lingkungan. Kami juga bersih-bersih bersama KSB dan juga ya lain sebagainya sih Kak, entah latihan gabungan bersama siswa pecinta alam lainnya dan lain sebagainya. Juga lomba panjat tebing. Oke. Kalau latihan itu biasanya latihan apa? Kalau kami sendiri tuh kalau latihan bareng Sispala yang lain berarti dong? Kadang ya enggak sih Kak, karena kita juga khusus sendiri. Oke. Kami juga materi juga memperdalam sendiri, jadi lebih ke kalau misalnya kami latihan rutin biasanya itu masalah materi-materi kepecinta alaman kayak navigasi darat, survival dan lain sebagainya. Juga ACDC, kalau tahu ACDC, ascending, naik panjat tebing, naik turun tebing, terus naik turun pohon gitu. Kalau gabungan? Kalau gabungan kami biasanya lebih ke fun camp sih Kak ya, fun camp, outbound, terus juga materi tentang logistik dan lain sebagainya gitu. Berapa hari kira-kira kalau gabung itu? Kalau camp gitu? Kalau kita sendiri kan latihan gabungnya itu masih sama sesama Sispala ya kayak di Semagapala. Nah itu kami mungkin sekitar 2 hari PP-nya juga kebetulan di Sokobana Tamperu. Oh, ditaruhnya di sana. Iya.
lebih estetik pantainya ya? Iya, lebih bukit. Oh, lebih ke bukit. Bukit, iya. Iya iya. Kalau latihan panjat tebing nih, apakah ada atlet nih dari Gaspala atau mempersiapkan atau di mana nih? Kalau kami sendiri lebih khususnya atlet ya nggak khusus juga sih Kak ya, yang anggapannya yang mau aja sebenarnya. Kami tidak memaksa karena ya sama-sama Kembali ke siswa, minat bakat kembali ya. ke minat bakat, betul. Kami juga ya mungkin kalau misalnya ada yang minat pasti kita ngeluarin. Entah kalau pernah Unira, Universitas Unira minta atlet untuk lomba juga di Open Championship-nya. Kami kebetulan ngeluarin 2 gitu Kak, karena memang ya sesuai minat bakat kembali lagi sih Kak. Iya. Itu biasanya kalau atlet itu kalau dilombakan itu ke Porprov atau ke Champions aja? Kalau angkatan saya itu masih champion saja, Open Championship aja ya kayak antar kayak Mahapala atau klub gitu. Kalau misalnya kayak Porprov itu masih belum sih Kak ya, masih belum. Kalau angkatannya saya sendiri, kalau misalnya angkatan sebelumnya saya masih kurang tahu, mungkin ada lah ya. Biasanya nih kalau pecinta alam, biasanya nih identik dengan naik gunung Badak. Iya, betul. Pernah nggak? Kalau saya pernah Kak, dan itu memang udah dijadiin diklat sama Gaspalanya sendiri, dijadiin khusus untuk diklat. Penerimaan berarti tak? Gaspala sendiri ada 3 diklat kebetulan Kak. Muda untuk anggota baru, diklat muda, terus diklat madya itu yang naik gunung. Jadi ya ini Kak, dapat pita kuning biasanya. Oh iya. Ya kalau diklat madya udah naik gunung tuh dapat pita kuning. Terus ada diklat pengurus, khusus menjadi pengurus Gaspala gitu Kak, yang pengurus Gaspala. Selama ini sudah berapa kali naik gunung? Kalau saya masih sekali, karena memang waktu itu saya mau naik lagi karena memang ada erupsi itu ya Kak. Dan yang keluarga itu tak? Iya, kebetulan keluarga juga khawatir gitu kan. Insya Allah kalau misalnya Gaspala ada lagi, saya pasti ikut sih Kak. Iya. Cerita dong pengalamannya, seasik apa naik gunung? Asik banget sih, asik banget. Kalau naik gunung kan kebetulan ya Gaspala sistemnya kekeluargaan ya Kak ya. Iya. Gak cuma di naik gunung atau apa, kami juga benar-benar sistem Gaspala itu kekeluargaan. Jadi kalau misalnya naik gunung tuh kami benar-benar dijaga gitu kan. Meskipun sesama temen, sesama anak SMA, tapi penjagaannya tuh kekeluarganya tuh bagus banget gitu ya Kak. Iya. Di waktu naik gunung sih lebih serunya pas kita ya masak pas di puncak. Terus kita juga foto bareng lihat sunrise ya, mati alam ya Allah. Lihat alam juga, lihat awan. Kan ya kebanyakan orang naik gunung kan pengennya lihat awan gitu, bawah gitu kan. Apalagi sunrise ya. Iya, apalagi sunrise gitu kan. Terus juga lebih memorable-nya itu lebih ke kita tuh nggak maksa gitu kan. Teman-teman tuh nggak maksa kalau misalnya ada temen yang entah nanti sakit atau gak bisa melanjutin ke puncak, biasanya turun bareng-bareng gitu loh Kak. Nggak ninggalin satu sama lain yang kayak mending kamu turun bareng ini aja deh, yang lain ke puncak. Enggak, itu memang karena Gaspala sistemnya juga keluargaan dan ini juga pecinta alam, jadi lebih kebersamaannya itu lebih hangat banget gitu ya kelihatannya ya Kak ya. Kedinginan dirawat, terus pusing juga dirawat, dimasakin, segala macem. Itu sih Kak lebih memorable-nya di gunung. Ini kan kalau naik gunung ini kan perlu nggak sih kalau membuat kegiatan di luar sekolah harus izin dari pihak sekolah? Pasti, kalau kami sendiri kan pasti minta izin ya Kak ya. Kalau misalnya kan kami juga dari lingkup sekolah, gak mungkin juga kami apa-apa gak izin ke sekolah. Kami biasanya izin, pemberitahuan, baru kita berangkat gitu. Kalau misalnya memang gak dibolehin, terkadang ya kami membawa nama sendiri gitu Kak. Maksudnya kayak tidak atas nama Gaspala atau nama instansi sekolah, kami memang mau naik sendiri gitu biasanya. Oke. Ada nggak tantangan dan rintangan yang dilewati selama ini?
baik dari pihak sekolah, pihak siswa, terus orang tua siswa atau gimana? Ya kalau gas pala sih identik sama ekstrim-ekstrim biasanya ya kak ya. Apalagi kan pecinta alam pasti yang namanya panjat tebing atau segala macam itu kan orang tua kadang khawatir. Karena kan kita nggak boleh yang namanya keluar ke gas pala, kadang kayak aduh nah ngapain gas pala gitu-gitu. Kamu pasti ya entah takutnya anaknya luka atau anaknya gimana-gimana, itu sih lebih ke perizinan. Terus juga ke sekolah juga kak, apalagi masa pandemi ya waktu itu ya, pasti susah banget yang namanya perizinan, entah nanti buat keluar kemana gitu kan. Karena memang sekolah juga membatasi bagaimana pihak ekskul ini juga tidak sembarangan buat ngadain kegiatan. Itu sih lebih kehambatannya untuk surat izin. Terus kalau misal anggota sendiri memang kebanyakan dari diri sendiri sih, berperan dari diri sendiri gitu kan, kayak kemalasan atau apa gitu kan. Ya dari saya sendiri sih lebih susahnya memang yang menjabat sebagai ketua kan mengurus anak SMA ya kak ya, mengurus anak SMA yang masih labil gitu kan. Jadi susahnya memang kita mengumpulkan, benar-benar mengumpulkan kekeluargaannya itu kan memang susah. Anak-anak SMA labil yang masih pengennya ya udah kalau saya nggak jalan-jalan nggak mau ikut gitu kan, nggak seneng-seneng. Iya, kalau nggak seneng-seneng nggak bakal ikut gitu kan. Jadi Di tempatnya gitu ya. di tempatnya gitu. Jadi susahnya memang di situ sih kak, lebih ke pemikiran masing-masing personal dari anggota. Oke. Menurutmu nih pribadi, mending fokus di sekolah atau dua-duanya jalan tapi sama-sama baik? Mending dua-duanya sama baik ya kak ya. Iya. Apalagi kalau ya apa tuh namanya kak, membangun ilmu juga, menambah ilmu juga gak cuma di sekolah doang pastinya ya, kayak sama kayak jangan baca buku doang gitu kan. Juga terjunlah ke lapangan, bagaimana kan ilmu-ilmu survival atau nafdar itu kan butuh juga ya kak ya. Banget. Pertahanan diri entah pas di alam luas atau gimana gitu kan. Ya itu sama-sama penting, tapi lebih mengingat kalau misalnya kita siswa ya harus bagaimana kita selayaknya siswa lah. Kalau misalnya sekolah mau ini ya udah kita ikutin gitu kan. Jangan sampai pas sekolah gak ngebolehin kita keke banget mau enggak harus kan gue sekolah gini-gini harus keluar harus apa. Jangan sih kan, lebih kayak mending sama-sama baik, jalan sama-sama baik, sama-sama enteng, sama-sama profesional ya. Profesional. Oke. Pernah nggak ngalamin sesuatu hal yang tidak masuk akal ketika kamu naik gunung? Kan kalau naik gunung ini identik dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya pasti ada sih kak ya. Mungkin salah satunya kalau saya sendiri mengalami itu memang waktu itu saya nggak sengaja ngomong kasar ya, agak sedikit kasar, yang darinya saya ikut rombongan dan ada pendaki lainnya, tiba-tiba saya sendiri. Dan waktu itu saya kayak ya agak panik sih, lebih ke loh kok saya sendiri tiba-tiba ini kemana gitu kan. Perasaan saya nggak yang lama-lama banget jalannya, kok tiba-tiba nggak ada di depan, di belakang juga nggak ada. Tapi saya lebih positive thinking dan ya akhirnya ketemu juga. Karena memang kalau mistis di gunung kan jangan terlalu dipikirin gitu. Kalau tambah dipikirin tambah digangguin juga sebenarnya ya. Apalagi dulu waktu saya naik gunung, salah satu anggota juga sering kayak dapat bisikan atau apa gitu kan, bisikan kayak suara-suara aneh, entah suara anjing, suara apa gitu kan, padahal nggak ada gitu kan. Jadi ya mistis aja gitu kak. Pas ngecamp ada orang jalan ngedaki malam-malam, padahal ya tahu sendiri kan ngedaki malam tuh bahaya gitu kan, masa ada gitu kan. Jadi kalau ke mistis saya pribadi dikit sih, karena memang nggak terlalu peduli orangnya, peduli dengan mistis. Iya. Sudah melakukan penanaman di mana aja nih? Kalau saya penanaman tuh di pantai, khususnya pantai Taden kak. Pantai Taden, Songosong. Terus kalau penanaman juga kami biasanya di sekolah.
lebih pentingin ke sekolah. Kami kebetulan punya greenhouse sendiri sih kak di sekolah, karena memang Punya lahan ya? punya lahan. Kami mengajukan bagaimana kita bikin greenhouse di salah satu lahan sekolah yang darinya jelek jadi bagus gitu kan. Ya kayak gitu kak, mengajukan diri. Kebetulan cuma Gaspala nih yang ada greenhouse. Iya. Mengalahkan ekskul lain. Lebih peduli sih kak. Lebih ke peduli ke lingkungan sekolah. Iya. Kalau bersih-bersih lingkungan nih, apa pernah membersihkan lingkungan yang di luar sekolah? Kalau itu pasti pernah sih kak. Di mana nih? Kita biasanya di TB, terus monumen, terus yang biasanya kan kami punya program kerja sendiri sih kak. Ada bidang ya? Iya, program kerja sendiri itu biasanya tahun baru, merayakan tahun baru dengan bersih-bersih. Bersih-bersih ke tempat umum, ya seperti yang banyak kayak taman bunga atau segala macam. Kami juga sering kolaborasi dengan KSB. KSB mengundang kami kadang kak buat ayo bersih-bersih di pantai mana, di Panglima atau di mana, kami ikut gitu kak sebagai salah satu siswa pecinta alam. Kalau di Sampang ini di mana aja yang ada Sispalanya? Kalau di Sampang sendiri lebih tepatnya ada di SMA 1 Sampang, di SMA 3 Sampang dan SMA 1 Srese. Oh 3? Ya 3. Kalau selebihnya saya kurang tahu, kayaknya ada tapi vakum di Man Sampang ini mungkin, tapi emang vakum Kak, masih belum berdiri lagi. Kalau biasanya ngisi materi di universitas, ngisi materi apa nih? Keren. Kalau masih siswa, iya. Isinya kegiatannya mahasiswa. Iya, makanya kalau misalnya kami sendiri itu biasanya perusikan. Yang belum tahu perusikan itu termasuk ascending descending juga nih kak. Kayak pohon tinggi atau apa kami panjat dengan menggunakan tali gitu kak. Nah itu fungsinya banyak banget sih kak ya. Kalau pas ada kebakaran atau pas menyelamatkan sesuatu seperti kayak peliharaan atau apa, kayak lebih ke tugas-tugas pemadam kebakaran gitu loh kak. Jadi kami biasanya mengisi materi tentang itu, bagaimana simpulnya, bagaimana cara memakai weddingnya tanpa harness, ya kayak gitu sih kak, lebih yang kayak ascending descending gitu kak. Itu kamu sendiri apa memang sudah ada mentor yang ngarahin kamu atau gimana untuk ngisi maksudnya? Ya kita sendiri kak, anggota sendiri, ya kita belajar sendiri ya. Lebih kan tadi saya udah bilang kalau misalnya kita itu memperdalam khusus gitu kak, memperdalam khusus. Jadi seenggaknya kita nggak malu-maluin atau kita punya bekal buat disampaikan ke mahapala lainnya atau sispala lainnya. Oke. Untuk ini di masamu diklat yang masih belum sudah semua tak? Kok belum semua? Oh iya. Iya, kebetulan diklat muda penerimaan anggota baru insya Allah masih bulan November sih kak ya, menunggu siswa baru ya? Iya, menunggu OSIS kebetulan. OSIS karena OSIS sistemnya SMA 1 Sampang kan menunggu OSIS dulu baru ekskul jalan. Oh iya. Ya. Kalau yang menengah ini masih belum berarti? Belum. Berarti harus muda baru media. Iya. Baru pengurus. Bisa dibalik juga sih, muda pengurus media gitu. Oh iya. Tergantung situasi juga sih. Selama ini akhir-akhir ini memang media dulu, naik gunung dulu karena memang ngejar liburan Desember. Berarti kegiatan untuk naik gunung itu ketika liburan berarti ya? Iya betul, ketika liburan kayak ya ngapain di spend gitu ya kak ya. Kayak memperbanyak di spend kan nggak enak juga ke sekolah gitu kan. Jadi ya kita ngejar liburannya aja sih. Sampai detik ini dari siswa di Semansa udah berapa persen nih yang masuk ke Spala? Kalau persennya saya kurang tahu sih kak ya, mungkin udah masuk sekitar 30-an siswa yang bergabung di Spala. Ya
kurang lebih 30-an siswa lah ya Kak. Yang baru. Kalau misalnya anggota sendiri sih kami mungkin ada sekitar 41 siswa. Ditambah yang calon anggota ya berarti 70-an lagi. Iya. Menurut Anda sendiri nih, siswa yang ideal seperti apa? Apa hanya fokus di akademik atau juga harus ikut ekskul yang ada di sekolah kita, apa gimana nih? Kalau saya sendiri ya Kak ya, menurut saya tergantung masing-masing siswa sih ya Kak ya. Kalau misalnya pengen fokus ke akademiknya dan pengen mengejar nilai sih ya gak apa-apa, cuma lebih baik ilmu kan gak cuma dari buku atau akademik aja gitu ya Kak. Pasti kita belajar dari lingkungan sekitar, seperti di masyarakat, sebenarnya contohnya kita menjaga lingkungan atau segala macamnya gitu ya Kak. Kita juga di sekolah juga kan pembelajaran banyak Kak, nggak cuma yang namanya jalan-jalan doang. Kita juga pasti ada lah materi yang dimana meningkatkan kedisiplinan kita atau bekal buat di mahasiswa nanti itu pasti ada Kak. Jadi kalau saran saya sendiri ya belajarlah, banyak-banyak belajar, gak cuma dari buku tapi dari lingkungan luar, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah lebih dipandang lagi. Pasti banyak lah pembelajaran-pembelajaran yang kita dapat, apalagi pembelajaran hidup ya, pembelajaran hidup. Kita juga bisa lebih siap lagi buat ke jenjang selanjutnya yaitu mahasiswa. Karena kalau di ekskulnya saya sendiri ya sekalian promosi ya kayaknya. Kalau ekskulnya saya sendiri kan memang diajarin yang namanya kedisiplinan ya kayak yang nginjak tali karmental aja itu udah disuruh poin atau apa gitu kan. Terus juga yang namanya telat juga ada sistem bagaimana biar mereka jerah gitu kan. Itu kedisiplinan bagus buat kalian yang mau masuk yang namanya tentara atau polisi, kan disiplin ya kayak disiplin. Dan kami juga anggapannya nggak cuma hanya di jalan-jalan, kami juga ada materi-materi yang langsung terjun ke lapangannya sendiri gitu Kak. Kayak anggapannya misal kita belajar navigasi darat nih ya, kita juga belajarnya langsung di alamnya, bagaimana kita menentukan arah, menentukan pasnya itu di mana. Karena saya sendiri kalau sebagai siswa ya capek juga ya Kak ya, duduk di sekolah, apalagi di SMA 1 Sampang udah full day dari pagi sampai sore, itu udah capek banget kan ya. Apalagi hanya ada di depan buku. Iya, depan buku, ya Allah. Sangat membosankan. Sangat membosankan, udah pusing banget buat mikir, udah pola otak. Nah, di Gasola ini bagaimana kita bisa ya belajar sekaligus have fun gitu ya Kak. Udah menyatu dengan alam, udah bisa jalan-jalan, dapat ilmu lagi kan keren gitu. Gak cuma ilmu-ilmu sederhana sih kalau sekolah, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa kalian yang suka astronomi atau apa, atau mungkin suka yang tentang lingkungan, mungkin di mau ke jurusan lingkungan atau apa gitu kan, bisa ke Gasola. Ya sebenarnya banyak belajar lah ke lingkungan sekitar aja sih Kak ya. Karena banyak penunjang ya. Iya, banyak banget sosial sosial atau segala macam.